Selamat siang, salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Yohanes Sungkowo Wiono dari SMP Aten Bandar Lampung, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2020 angkatan ketiga, kelas TKI 1. Hari ini Senin 30 November 2020, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran ujian UPIN dengan materi dampak media sosial. Terima kasih. Kepada anak-anakku sekalian, Bapak ucapkan selamat siang. Apa kabar hari ini semuanya? Baik, Pak. Ya, terima kasih sudah datang tepat waktunya untuk memulai pelajaran hari ini. Belajar secara daring ya. Baik, sebelum kita belajar, kita sama-sama berdoa. Saya undang Konan untuk berdoa. Sama-sama kita berdoa. Amin. Baik, terima kasih Konan sudah memimpin doa. Baik, anak-anak sekalian, Bapak lihat hari ini kita hadir semua ya. Tidak ada yang tidak hadir. Semuanya baik dan siap untuk belajar. Baik, hari ini izinkan saya untuk share screen dulu ya. Oke, mana materi kita hari ini? Baik, materi kita hari ini adalah dampak media sosial. Ya, siapa yang nggak kenal media sosial? Ya, kita akan pelajari dampak media sosial itu seperti apa. Ya, baik. Nah, coba kalian perhatikan gambar di samping ini. Ada tertulis berani kotor itu baik. Anak kecil sukanya main yang kotor-kotor ya, seperti kalian dulu waktu masih kecil. Ternyata tidak selamanya kotor itu buruk. Ya. Dikatakan bahwa di sini a person who never made a mistake never tried anything new. Ada yang tahu artinya apa ini? Joanna tahu? Joanna kasih pendapatnya dong, Joanna. Seorang yang nggak pernah melakukan kesalahan, ya nggak pernah melakukan sesuatu yang baru. Betul. Jadi dalam hidup kita harus berani untuk melakukan sesuatu yang baru, walaupun risikonya kotor. Ya. Kalau kita mendapatkan sesuatu yang baru, maka kita akan tahu dan pengetahuan kita lebih banyak. Ya. Kita akan lebih mengerti. Ya. Kenapa kita kotor-kotor? Nah, mudah-mudahan orang tua kita mengerti ya, khususnya kalau dulu orang tua dulu kalau main kotor anak-anaknya pasti dimarahin, kotor nggak boleh. Tapi kalau orang luar negeri itu anaknya main comberan atau main, kalau hujan seperti sekarang ini main lumpur dibiarin, karena itu adalah bagian dari pelajaran bahwa si anak sedang mempelajari sesuatu, mendapatkan sesuatu yang baru. Oke, terima kasih Joanna. Baik, coba saya minta tolong dibacain. Jason boleh Jason? Tolong bacain Jason. Sekali lagi Jason, yang tegas. Even when you are surrounded by darkness, remember that you are light. Oke, terima kasih buat Inan dan Jason. Ya, even when you're surrounded by darkness, remember that you are light. Siapa yang tahu artinya apa? Yuk, kasih pendapatnya boleh. Monggo. Boleh diulang lagi kali? Jadi sih Ya. remember the even you are ketika kamu dalam keadaan kegelapan, ingat bahwa kamu adalah cahaya. Oke, terima kasih. Persis. Jadi bila mana tampaknya di sekeliling kita itu adalah kegelapan, ingatlah bahwa kamu adalah terang. Ya, ini pernah saya ungkapkan juga bahwa kamu adalah terang. Ya, walaupun ini adalah lilin yang kecil, tapi di tengah kegelapan dia akan menuntun orang kepada tempat yang aman, kepada tujuan yang jelas. Ya. Walaupun dia hanya sebuah lilin yang kecil di tengah kegelapan, ya, kita bisa selamat oleh karena lilin yang kecil.
Nah, dalam hal ini kita ditekankan untuk menjadi terang. Melalui apa? Melalui perilaku, tutur sapa, ya, melalui kebiasaan kita, sehingga orang melihat, wih, si Inan tuh baik, oh Kalista itu anaknya baik, Joanna itu anaknya ramah, gitu. Siapa dia? Nah, itulah yang dikehendaki Tuhan bagi kita supaya kita menjadi apa? Terang. Jadi mengerti ya? Oke, kita lanjutkan. Selanjutnya, nah, kita sudah belajar pertemuan sebelumnya perkembangan teknologi informasi yang mengubah kehidupan kita. Ya, ini ada HP yang jadul sudah digantikan dengan perangkat ataupun HP yang berbasis web. Kalau dulu orang hanya kata Peter waktu itu bilang ini hanya bisa terbatas, ini hanya bisa telepon sama SMS. Kalau sekarang ini bisa macam-macam. Ada emailnya, bisa browsing, bisa telepon, bisa medsos dan sebagainya. Kalau dulu ya orang pergi kemana-mana membawa dompet. Kalau sekarang bawa HP. Oh, si Andin, pernah nggak kamu belanja tapi bayarnya nggak pakai uang? Pakai apa ya? E-money, uang elektronik. Pernah nggak? Nggak pernah? Oh, belum pernah. Ya, ini kalau sekarang orang nggak perlu bawa dompet karena uangnya ada di HP, tinggal pakai uang elektronik. Ya, ini dompet elektronik itu contohnya adalah OVO, Link Aja, GoPay, itu kalau kalian tahu. Kan punya aplikasi Gojek toh? Ya kan? Nah, punya aplikasi Gojek. Ya, kita bayarnya pakai aplikasi uang virtual di aplikasi tersebut. Kita sudah belajar juga yang namanya Internet of Things. Nah, masih ingat gak Internet of Things? Internet of Things itu aplikasinya apa sih? Penerapannya itu gimana? Nah, contohnya tadi itu kulkas pintar. Apalagi Jo? Kulkas pintar, rumah pintar. Kalau rumah pintar gimana, Wen? Menurut Bisa kamu rumah diatur pintar? pakai suara. Bisa diatur pakai suara. Apa yang diatur, Wen? Buka jendela otomatis itu pakai suara. Habis itu buka pintu. Buka pintu pakai suara. Nah, itu Internet of Things. Segala bentuk kehidupan kita dikaitkan dengan internet. Ya, sebagai tujuan pembelajaran, setelah kita belajar, ya, kita dapat mengidentifikasi perilaku manusia dan dampak negatif terhadap media sosial. Lalu setelah kita belajar, ya, kita dapat menjelaskan tips bermedia sosial bagi remaja. Kalianlah remaja itu, ya. Nanti ada diskusi sedikit, dengan diskusi kalian dapat menunjukkan perilaku manusia dan dapat media sosial dengan tepat dan percaya diri, ya. Selanjutnya dengan diskusi juga kalian dapat menerapkan tips bermedia sosial dalam kehidupan sehari-hari secara bijaksana dan bertanggung jawab. Oke, referensinya seperti biasa buku dari Putranto Karisma, penerbitnya Andi, dan Electronic Book dari Yudhistira. Oke, kita akan belajar, kalian akan mendengarkan ceramah, diskusi, LKPD, lembar kerja peserta didik, dan evaluasi. Selanjutnya, kita akan belajar dua materi saja, perilaku dan dampak negatif media sosial, tips media sosial bagi remaja. Oke, kita masuki yang pertama ya. Oke. Nah, ini dia. Perilaku manusia terhadap media sosial. Yang pertama, orang sekarang suka yang namanya selfie, atau bahasa Indonesianya swafoto. Ya, swafoto. Ya. Foto diri secara instan. Ini yang cowok ini
yang saya lingkarin ini masih normal, wajar, oke, ya, itu. Tapi yang sebelah kanan ini, bandingkan, orang rela melakukan dengan berbagai macam cara untuk membuat selfie yang istimewa tanpa menghiraukan akibatnya. Perhatikan ya kalian, lihat ini. Ini sudah menjadi perilaku orang. Nah, pernah nggak dengar orang habis selfie ketabrak kereta karena dia terlalu dekat dengan kereta yang sedang jalan? Dia membuat selfie dengan latar belakang kereta yang sedang berjalan. Ternyata perhitungan dia terlambat. Jadi, ya maaf kata, dia tertabrak kereta. Ini sangat berbahaya. Tapi inilah perilaku-perilaku yang dialami oleh orang-orang zaman sekarang ini. Apalagi saya itu. Nah, perilaku selanjutnya adalah aktif di medsos untuk pamer. Ya. Bagus nggak kalau pamer, Jason? Nggak bagus, Pak. Nggak bagus. Kenapa kok tidak bagus? Kasih pendapatnya. Karena bisa membuat boros. Oke, Bisa terima kasih. Membuat apa aja demi bisa pamer. Iya, karena dia membuat apa saja demi pamer ya. Ini ada statement di sini, biar tekor asal kesohor. Saya harap anak-anak SMP kelas 8 tidak ada yang seperti ini. Oke, kita lanjutkan. Next. Nah, perilaku selanjutnya adalah ya, di mana orang-orang itu mulai gila belanja di media sosial. Ya. Gila belanja itu artinya semua dibeli. Ya. Semua dibeliin. Sehingga ada istilah yang namanya CBD, Compulsive Buying Disorder. Ya. Kalau orang gila kerja itu namanya workaholic. Kalau orang gila belanja namanya shopaholic. Ya. Apa namanya, Din? Kalau orang yang gila shopping namanya apa, Din? Nah, shopaholic. Shopaholic tuh tergila-gila dengan belanja. Nggak tahu uang dari mana. Ya, yang belanja. Yang dia belanjain belum tentu itu merupakan kebutuhannya. Itu. Ya. Oke. Nah, perilaku selanjutnya adalah mereka itu suka copy paste dan share. Ya. Dengan mudahnya orang melakukan copy paste dan share, itu sebabnya banyak muncul hoax. Ya. Hoax itu apa ya? Mesia, hoax itu apa, Mesia? Berita yang tidak benar, Pak. Berita yang tidak benar. Selain itu apa lagi? Ada yang bisa tambahin? Berita palsu, Pak. Berita tidak benar, berita palsu, berita bohong. Itu makanya ada statement, ada slogan saring sebelum sharing. Artinya kita harus apa? Menimbang, melihat, meneliti, kritis. Ini benar apa tidak beritanya? Jangan mentang-mentang baru terima langsung di-share gitu ya. Oke. Kalau orang yang sembarangan asal copy paste dan share, efeknya adalah banyaknya muncul yang namanya berita-berita bohong, berita-berita palsu, dan hoax. Jadi sebab itu, hendaklah kita bijaksana, jadi disaring sebelum di-sharing, ya, supaya berita itu valid, ya, informasinya jelas dan bisa diterima dan dipercaya orang. Ya, kalau ngasih berita bohong, nanti kita nggak dipercaya orang dong. Nah, sekarang dampak negatif penggunaan media sosial. Yang pertama adalah menurunkan tingkat kesehatan. Menurunkan tingkat kesehatan. Coba jelaskan, bantu saya, siapa yang bisa, mengapa ya media sosial ini bisa menurunkan kesehatan, menurunkan tingkat kesehatan. Kenapa?
Kenapa, Ingrid? Media sosial itu bisa menurunkan kesehatan, tingkat kesehatan. Kenapa? Apa alasannya? Bisa bantu? Karena ada radiasi Pak di HP. Oke, ya, terima kasih. Nah, ini tertulis di sini, mata terpaku pada layar smartphone secara terus-menerus. Ya, bayangkan kamu kalau lagi main HP, matanya nggak kedip, terus begitu. Kalau 8 jam apa yang terjadi? Ya, cairan-cairan di mata ini mengering. Itu makanya matanya suka radang, ya. Radang dan merah akhirnya, kan? Suka begadangan, kurang tidur, ya. Nafsu makan berkurang, Kak. Iya, nafsu makan berkurang. Oke, terima kasih. Kita lanjut. Apa sih dampak negatif berikutnya? Ya, itu adalah memicu kita untuk lebih individualis. Biasanya orang yang disebut dengan individualis itu orang yang mementingkan diri sendiri. Orang menggunakan media sosial terlalu banyak, dampak negatifnya juga ada. Ternyata memicu untuk kita mementingkan diri sendiri. Contohnya seperti ini. Padahal ini rame nih. Kenapa nggak ngobrol satu sama lain? Tapi dia malah asik sendiri. Yang sering kita alami bagi remaja-remaja khususnya, ini yang disebut dengan cyberbullying. Ya, itu bagus nggak kalau bullying itu? Membuli bagus nggak? Nggak bagus. Membuli itu kekerasan di internet, ya. Termasuk menghina, ya, yang berhubungan dengan sara. Orang bisa memakai account orang lain untuk menipu orang lain. Lalu pemerasan di dunia maya melalui media sosial, orang diperas, informasi bohong atau hoax. Ya. Itu. Di sini ada bacaan bahwa pisang itu bisa mencegah COVID. Bener nggak? Salah gitu ya. Betul, Inan. Salah itu makanya itu namanya hoax. Ada berapa banyak orang yang memberikan berita-berita hoax kan gitu, asal nyeletuk aja gitu, terus dipercaya orang. Makan pisang banyak-banyak, dampak selanjutnya adalah hidup lebih konsumtif. Apa konsumtif itu, Nan? Asal kata dari konsumsi. Konsumsi itu kan berarti dia mendapatkan barang dari online kan, Pak ya? Bener nggak? Ya, boleh lah bahasa. Oke, dia mendapatkan barang, konsumsi. Konsumsinya apa? Kan gitu kan, kalau rapat konsumsinya apa gitu kan? Ya, menurut kamu konsumtif itu apa? Konsumtif itu seperti dia mendapatkan berita ataupun informasi dari YouTube ataupun Facebook lainnya, Pak. Oh gitu. Ya. Bukan ya? Boros ya, Pak? Boros bukan, Pak? Betul itu. Nah, mungkin kamu udah terpendam di sini, cuma nyampeinnya. Ya, konsumtif itu. Konsumtif itu boros, apa-apa mau. Nah itu konsumtif, ya kan? Apa-apa mau, nggak peduli. Kayak tadi tuh gila belanja tadi tuh. Apa namanya gila belanja itu? Compulsive buying disorder. Nama penyakitnya apa, Andin? Tahu nggak? Kalau orang gila kerja namanya workaholic. Kalau gila belanja namanya apa? Shopaholic. Ya, itu ingat di belakang Ani itu sopa itu. Shopaholic. Nah, ingat dulu deh. Tuh, ingat ya. Oke, dampak negatif penggunaan media sosial berikutnya adalah kecanduan media sosial. Ya. Ada statement, ya tolong dibantu. Ada istilah mendekatkan yang jauh dan menjauhkan yang dekat. Kira-kira pengertiannya apa ya? Mendekatkan yang jauh dan menjauhkan yang dekat. Itu kira-kira pengertiannya gimana hubungan dengan media sosial? Ayo. Mendekatkan. Ya. Siapa ini yang bicara? Oh ya, Early ya. Oke. Misalnya kayak sekarang ini kan internet sekarang mendekatkan yang jauh kayak aplikasi Zoom ini. Tapi karena kasih kecil, jadi teman atau saudara atau adik yang di dekat kita itu jadi dicuekin gitu. Karena kita kasihkan ngobrol sama yang jauh lewat HP.
Bagus. Terima kasih si Arli. Oke ya. Oke, ada yang mau menambahkan? Joanna, setuju nggak dengan yang dibilang si Arli, Joanna? Setuju Pak, orang gitu emang artinya. Itu emang artinya ya. Mendekatkan yang jauh dan menjauhkan. Nah, kita masuki materi yang kedua adalah tips bermedia sosial bagi remaja. Satu tipsnya itu adalah pelajari dengan seksama setiap platform media sosial. Yang kedua, pastikan nama akun, sedikit informasi. Ya. Maksudnya gini, akun yang kita punya itu jangan kita jawab sesuai dengan apa yang ditanya, jangan dilebih-lebihkan. Apalagi memberikan informasi yang sebenarnya. Ya, ditanya nama ya jawab saja nama. Ya, jangan adik, kakak, orang tua, jangan. Ya, Christian ya, nggak perlu. Lalu yang ketiga adalah simpan info pribadi untuk diri sendiri. Info pribadi itu contohnya password, username, itu kalian simpan yang baik. Ya, jangan sampai kebongkaran sama orang, simpan dengan baik. Syukur-syukur kamu punya account itu, passwordnya kamu ganti-ganti. Ya, seperti itu. Yang keempat adalah hati-hati dengan apa yang diposting. Gitu. Ya tadi itu untuk menghindari yang namanya hoax, sharing, istilahnya saring sebelum sharing, betul. Itu kita harus perhatikan, ya. Lalu waspadai orang asing yang mengajak bertemu. Nah itu jangan sampai terjadi penipuan. Ya. Yang ketujuh adalah tulis dan tayang hal yang baik saja. Ya. Hal yang baik saja kita posting. Ya. Ingat ya, hal-hal yang baik. Jangan sakit hatimu, jangan kesalahan orang lain, jangan masalah kita, tapi hal yang baik saja. Oke? Hati-hati bercakap. Yang kedelapan, hati-hati bercakap intim dengan orang asing. Nomor 9, waspada ketika posting foto. Hati-hati ya kamu kalau posting foto, tapi kalau kadang-kadang fotonya nipu ya. Gitu kan, banyak sih orang posting foto ya, cantik banget di foto. Begitu ngelihatnya, waduh, tergandengan. Iya toh? Itu hati-hati, banyak orang kecewa gara-gara selfie itu. Di posting tuh cantik banget, barang ketemu ya kita ketemu ya. Pakai baju apa? Merah. Yang ngajak ketemuan nggak pakai baju merah, dia pakai baju putih. Baik anak-anak sekalian, kita akan membuat diskusi melalui kelompok kita masing-masing di Google Classroom. Ya, pertanyaannya ada di Google Classroom. Sebagai pertanyaan di sini adalah bagaimana menurut Anda, menurut kalian, cara menangkal adanya hoax? Coba tunjukkan, ya. Nanti silakan didiskusikan. Mari kita berdiskusi di kelompok kita masing-masing. Baik anak-anak sekalian, kita sudah melakukan diskusi kelompok. Bapak ingin satu kelompok bisa menyampaikan hasil diskusinya. Silakan disampaikan. Siapa? Saya Pak. Oke, silakan Peter. Menurut saya cara menangkal berita bohong atau berita hoax itu ada banyak. Yang pertama, kita harus mewaspadai dari judul-judul yang provokatif. Lalu yang kedua, kita cermati alamat situs tersebut, apakah situs tersebut dari situs yang terpercaya atau tidak. Yang ketiga, periksa fakta dari berbagai macam situs lainnya. Yang empat, cek foto dan video dalam situs tersebut.
Nomor 5, ikut serta grup diskusi anti hoax. Nomor 6, jangan terburu-buru untuk membagikannya. Kita harus membahasnya dengan cermat dulu dan pahami apa isi beritanya. Dan nomor 7, kita kritis dan cuek untuk berita-berita seperti itu. Oke, baik. Oke, terima kasih Peter sudah menyampaikan kesimpulan dari diskusi kelompok kita pada saat ini. Oke, sebagai kuis hari ini ada tes tertulis, alamatnya sudah Bapak share di grup WA, silakan diakses untuk dijawab sebagai kuis formatif online ya. Silakan dijawab. Bapak tunggu 5 menit untuk kalian boleh jawab. Silakan diakses. Nah, nanti soalnya seperti ini, silakan dikerjakan. Ya, kelihatan kan? Oke. Baik anak-anak sekalian, kita sudah selesaikan kuis online kita dan Bapak sudah memeriksanya dan Bapak akan menyampaikan laporan untuk hasil kuis kita hari ini. Sebentar ya. Baik anak-anak, sebagai hasil evaluasi untuk penilaian sikap di kelas ini adalah sangat baik sekali. Selanjutnya, untuk hasil evaluasi pengetahuan ada peningkatan dari pertemuan sebelumnya, yaitu 82,88. Dan yang terakhir adalah hasil evaluasi untuk penilaian keterampilan adalah sangat baik. Baik, itu saja anak-anak yang sudah kita lakukan sebagai aktivitas kita pada siang hari ini. Oke, selanjutnya kita akan menutup kegiatan kita. Sebelum kita tutup, mungkin ataupun Bapak harapkan ada yang dapat menyimpulkan dari pelajaran kita. Saya persilakan. Ada kira-kira siapa yang menyampaikan kesimpulan pelajaran hari ini? Jadi kesimpulannya yang pertama, media sosial merupakan salah satu jenis media online yang dapat digunakan oleh pengguna untuk saling berbagi, berinteraksi, berpartisipasi aktif yang dilakukan oleh penggunanya, misalnya Facebook, Wikipedia, Twitter, Instagram, Line, dan jenis sosial media lainnya. Yang kedua, perilaku manusia di media sosial, yang pertama adalah selfie, yang kedua aktif di media sosial untuk pamer, yang ketiga gila belanja di media sosial, yang keempat budaya copy paste. Baik, terima kasih Mesia sudah menyampaikan kesimpulan pelajaran hari ini. Baik anak-anakku sekalian, sebagai refleksi adalah kita sebagai siswa dalam menggunakan media sosial harus bijaksana dan bertanggung jawab. Jadi harus kita dapat mengatur waktu kita untuk bisa dengan bijaksana menggunakan media sosial sewajarnya. Dan yang paling penting sebagai siswa kita bisa belajar dan mengambil ilmu dari media sosial yang kita miliki. Baik, itu saja sebagai refleksi. Dan untuk rencana tindak lanjutnya kedepannya adalah Bapak sudah memberikan tugas, silakan dikerjakan nanti melalui Google Classroom, dan juga pertemuan berikutnya kita akan membahas kisi-kisi untuk penilaian akhir semester. Baik, dari sini Bapak akhiri. Selamat siang. Sebelum kita tutup, kita berdoa. Saya undang Joanna untuk berdoa. Sama-sama kita berdoa. Oke. Terima kasih Joanna, kita sudah selesai. Anak-anak sekalian, pelajaran hari ini mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua. Saya tekankan kepada kita semua untuk tetap menjaga kesehatan. Protokol kesehatan selalu digunakan atau diingatkan, dilaksanakan. Ya, mencuci tangan, makan sayur dan buah-buahan, menggunakan masker, ya supaya kita aman dan orang lain aman. Ya, baik, sampai ketemu di waktu yang akan datang. Saya akhiri, selamat siang dan sampai jumpa. Dadah semuanya. Terima kasih.